وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam Allahumma antas salam wa minkas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam ya'udus salam ahayna rabbana bis salam wa bihilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram Allahumma ftahli abwaba rahmatika ya Allah bukakan pintu rahmatmu ya Allah Allahumma ftahli abwaba fadlika bukakan pintu karunia. Amin. Ibu-ibu dengerin tulis di handphone, di note. Jadi handphone itu sekarang canggih, Bu. Bukan hanya untuk alat komunikasi, tapi alat untuk belajar, mengenal dunia lewat satu genggaman handphone. Ada di handphone itu namanya note. Ada note di situ. Itu tempat catatan semua di situ. Saya itu tulis materi itu di note. Nanti kalau sudah selesai baru pindahin lagi di iPad dan sebagainya. Enak sekali zaman ini, nggak habis-habis kertas. Iya. Buku hilang mulu bukunya, Ustaz. Iya, di bawah-bawah. Note, tulis. Pilar kehidupan ada 5. Kita ini memaknai Muharram sebagai kehidupan, Ibu. Tahun baru bermakna kesempatan untuk hidup lagi. Makanya 10 Muharram itu patokan untuk setahun. 1 sampai 10 itu bagaimana kita memperbaiki diri, pas 10 patokannya Asyura. Jadi kalau mau baik tidaknya tergantung 1 sampai 10 Muharram. Puncaknya di 10 Muharram. Makanya jangan pernah marah-marah di 10 Muharram. Marah setahun itu. Jangan pelit di 10 Muharram. Pelit setahun itu. Tulis, Bu. Tulis. Aku biasa gak pernah ketinggalan pulpen. 5 pilar kehidupan. 1. Jadi ini pilar kehidupan ini harus dijaga, Bu. Jangan sampai rusak ini 5. Jaga 5 ini. Kalau mau hidupnya bagus, jaga ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jaga 5 pilar ini. Kalau mau hidupnya aman, baik, cuma 5. Hidup ini cuma ada 5, Bu. 1, agama. Pilar agama. Jaga agama kita, Bu. Yang kedua,
jaga jiwa. Jaga jiwa. Agama, jiwa. Yang ketiga, jaga akal. Akal. Yang keempat, jaga keturunan. Ya. Terakhir, jaga harta. Harta. Jaga harta. Kenapa? Iya. Jaga harta. Sekarang kita mulai. Bu, Ya. sekarang ini yang mau kita bahas, 5 ini. Agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Jagalah 5 ini. Itulah hidup. Orang hidup harus jaga 5 ini. Yang pertama, jaga agama. Biar sekaya apapun kalau tanpa agama, nol. Bu, Bu, agamanya dijaga. Jangan jual agama. Jangan gadai agama kita, akidahnya. Anak sekolah cari yang agamanya bagus. Bergaul cari agamanya bagus. Cari lingkungan yang bagus agamanya. Cari sekolah yang aman agamanya. Bu, Ya. kalau ini tidak ada agama, putus. Bu, Ya. agama number 1. Agama nomor 1. 1. Tinggalkan kegiatan agama, lagi manggil. Jangan gadai agama kita hanya sekardus mie instan. Makanya kepakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Banyak orang, ada warga sana, nauzubillah, karena selalu ditolong sama agama lain, akhirnya satu keluarga keluar dari agama Islam. Makanya Islam itu ada zakat, ada sedekah, iya, kepedulian. Agama, Bu, jaga agamanya ya, Bu. Ya. Ibadahnya, setuju? Setuju. Jaga sholatnya, jaga puasanya, jaga ibadahnya, jaga akidahnya, Bu. Ya. Jaga. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah saya tidak ada, Nak. Agamanya anak yang dijaga itu. Salatnya, puasanya, jagain ya, Bu. Ya. Nggak usah nanya. Udah makan? Dia makan nanti. Yang ditanyakan, udah sholat? Bangunin sholat subuh anaknya. Ini agama. Apa artinya agama, Bu? A artinya tidak, agama artinya kacau. Agama artinya tidak kacau. Bahasa Arabnya ad-din. Apa artinya ad-din? Agama. Agama. Ad-din bermakna aturan. Siap diatur. Makanya gunakan Quran. Gunakan Quran. Aturan hukum. Ya, Bu? Tulis.
Agama ada 5, 4 ini tingkatannya. Muslim, agama dulu di bawahnya. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, istiqamah. Apa ya? Ulangi. Muslim, Mukmin. mukmin, muttaqin, mukhlis, istiqamah. Bu, 4 ke atas, 4 ke bawah. 1, 2, 3. 4 ke bawah. 4 ke atas itu nih. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, ikan, istiqomah. Kalau 4 ke bawah nggak usah dibahas. Apa itu, Bu? Fasik, munafik, murtad, kafir. Jangan ke bawah. Kita harus ke atas. Ulangi. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, istiqomah. Makanya istiqomah itu paling tinggi. Teguh pendirian. Oke. Muslim tunduk patuh. Mukmin keyakinan. Ada orang muslim tapi belum tentu mukmin karena belum yakin. Orang yang muslim tapi tidak ke masjid itu muslim. Tapi kalau sudah masuk masjid namanya mukmin. Kalau jadi pengurus masjid namanya muttaqin. Kalau jadi donatur mukhlis. Muslim tapi tidak pernah muncul di masjid berarti belum mukmin. Karena orang yang bisa masuk masjid hanya orang beriman. Tidak gampang itu. Seandainya semua warga di sini salatnya di masjid, tidak muat masjid ini. Yang mana lebih banyak, Bu? Yang tidak ke masjid atau ke masjid? Yang tidak ke masjid. Yang mana lebih banyak? Jamaah masjid atau pengurus? Jamaahnya banyak, pengurusnya dikit. Yang bangun masjid, donatur, tidak akan lebih banyak daripada pengurus. Justru ada pengurus sejak dicatat namanya nggak pernah muncul. Udah ya, Bu? Ulang, udah paham sampai di sini? Kita pindah kepada jiwa. Kalau muslim, agama kan ini tahapannya. Enak ya, Bu, ada peraganya ya. Soalnya nenek-nenek nih yang jelas. Ibu, kira-kira kita sudah berada di mana nih? Muslim, mukmin, muttaqin, atau mukhlis? Ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah. Bertakwa, tingkatannya ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi mukhlis. Amin. Semoga kita bisa istiqomah. Dah, kita pindah ke jiwa. Penunjang agama adalah jiwa. Ya, ayo.
Wahai jiwa, jiwa yang tenang, mutmainnah. Tenang, Bu. Yang hancur ini, yang jiwa enggak. Raga, jiwa, jiwa, raga. Mati itu ketika dicabutnya roh dari jasad ini. Luar. Bu, ada orang melihat tapi tidak menghafal Quran. Tapi tidak sedikit orang buta hafal Quran. Bu, Bu, dengerin. Berarti jiwanya harus diolah. Kalau tubuhnya yang diolah, raganya yang diolah, namanya apa, Bu? Olahraga. Kalau jiwanya yang diolah, namanya pengajian. Ibu pengajian ini sedang mengolah jiwa. Kenapa? Kalau kenapa? Ibu lagi mengolah jiwa ini. Pengajian. Kalau raga yang diolah namanya apa, Bu? Olahraga. Kalau malas olahraga bisa sakit? Sakit raganya. Kalau jiwanya tidak diolah, sakit jiwa. Pernah lihat orang bertengkar? Suami istri. Karena malas mengolah jiwanya. Bertengkar. Berarti dia malas mengolah jiwanya. Orang yang bertetangga tidak pernah pengajian, bertengkar itu karena jarang pengajian. Ini jarang bertengkar sama tetangga karena lagi pengajian. Coba dia di rumah. Bu, Bu, tulis. Pengajian itu mengolah jiwa. Cara menjaga jiwa dengan ikut pengajian. Makanya ibu ngaji. Bu, ngaji ya, Bu. Insyaallah. Mau tidak mau pasti dapat keutamaan. Walaupun ibu datang ke pengajian hanya nyender tidur. Bu, ada yang pengajian karena niatnya dapat besek, enggak apa-apa. Ada yang datang pengajian niatnya untuk dapat souvenir, enggak apa-apa. Pandangan. Ada yang datang pengajian supaya dapat kudung gratis, apa? Yang penting datang aja dulu. Yang penting rajin aja pengajian. Sedikit banyaknya pasti dapat. Ember yang bocor, sekalipun kelihatannya tidak, ini ada bak mau diisi air, tapi ember yang digunakan ember bocor. Ambil air di sungai, bocor sampai nggak ada yang masuk. Ulang lagi, nggak ada yang masuk. Ulang lagi, nggak ada yang masuk. Sia-sia nggak? Tidak. Karena pasti jalanannya basah. Minimal basah jalanannya. Minimal orangnya lagi olahraga bolak-balik. Oh, iya. Pasti ada manfaatnya. Bergerak. Pasti ada manfaatnya. Bu, dengerin. Dengerin.
Saya dulu waktu di pesantren, kerjaan saya manut sama guru. Bawain minumannya, bawain kitabnya, duduk di sampingnya, butuh apa aku siapin. Iya. Pulang sekolah disuruh ngajar. Padahal saya alia, taruhlah SMA. Tapi siangnya kamu ngajar ya? Saya ngajar lagi di SMP. Akhirnya saya dapat berkahnya. Betul tidak? Iya kan? Sering kalau ada acara informasi saya lagi yang umumin. Saya lagi umumin. Iya. Umumkan di masyarakat. Kalau sekarang sudah Ramadan, umumkan di masyarakat. Kalau hari ini sudah haram berpuasa. Puasa Ramadan aja, Bu. Ternyata puasa Ramadan cuma 29. Hari itu kita masih puasa. Saya disuruh keliling naik sepeda sambil makan kue. Udah batal. Udah habis Ramadan, Lebaran sudah. Orang batal semua. Karena saya dikenal tidak pernah bohong. Karena saya orang kepercayaannya guru saya. Bu, jaga jiwa. Apa, Bu? Ulangi. Jaga jiwa. Ulangi. Dengan cara apa? Pengajian. Pengajian itu 5 manfaatnya. 1. Jalan ke surga. 2. Memberi ketenangan. Batuk lagi. 1. Jalan ke surga. 2. Orang yang pengajian itu sebenarnya sudah ngantar dirinya masuk surga, Bu. Ini gede banget kapasitasnya. Amin. Ya. Ini kelihatan. Orang yang pengajian membuat hatinya tenang. Coba orang yang pengajian itu tenang hidupnya, terarah hidupnya. Ibu kalau seandainya ibu tidak ada pengajian, ibu pakai daster terus kan? Cuma nonton ada di depan TV, ku menangis. 3. Menegakkan agama. 4. Pahala sholat. Menegakkan agama. 5. Menegakkan agama jadi kuat. Betul tidak? Persatuan kelihatan. Nih. Apa, Bu? Pahala sholat. Yang kelima. Membuat awet. Awet muda. Awet tua. Ibu nenek-nenek datang pengajian, pulangnya nenek-nenek. Membuat awet ibadahnya. Membuat awet ibadahnya maksudnya apa, Bu? Istiqomah. Oke? Udah? Kita masuk ke poin ketiga. Jaga akal. Enak kan, Bu, kalau begini pengajiannya? Terarah kan? Enak kan, Bu? Enak. Saya kalau pengajian begini modelnya, Bu. Pelawak juga. Tulis. Kenapa Bu Ani di belakang duduk?
Biasanya di depan. Yang mana biasanya? Yang sama kudungnya. Yang ketiga, jaga akal. Akal pikiran, Bu. Tulis. Jangan rusak akalnya dengan angan-angan. Menghayal. Panjang angan-angan. Makanya dilarang ngutang. Jangan ngutang. Itu terlalu panjang angan-angan. Yakin umurnya panjang. Cicil rumah 60 tahun. Ibu umurnya sudah 50. Kapan lunasnya? Jangan judi. Itu merusak akal. Judi itu merusak akal itu. Karena berharap sesuatu yang tidak pasti. Iya. Jangan. Bu. Jangan khamar. Apa itu, Bu? Mabuk. Minuman yang memabukkan. Tahu nggak artinya khamar? Nih. Menutup akal. Amar artinya menutup akal. Menutup akal. Narkoba itu membakar otak. Maka narkoba itu tidak ada orang sukses karena narkoba. Makanya cara orang merusak generasi dengan jualan narkoba supaya generasi muda kita habis semua. Supaya mudah dijajah. Tuh. Tekniknya orang gitu. Tahu nggak di Jepang? Sudah ada Starbucks. Padahal di Jepang kan teh. Teh. Tapi caranya mereka apa? Jualan kopiko. Di Jepang. Permen kopi. Lama-lama dari kecil sudah merasa permen kopi. Dia kangen dengan rasa kopi. Jadi ditinggalkanlah teh. Sehingga orang Jepang sudah minum kopi. Padahal lidahnya orang Jepang adalah teh. Kapan teh kejadian? Nanti 30 tahun. Hebat itu. Cara penjual kopi untuk merusak lidah orang 30 tahun sebelumnya udah dijajanin. Caranya gitu. Sama nih, target orang itu narkoba supaya untuk generasi kita hancur. Lawan narkoba. Ya, Bu? Jangan, enggak boleh. Nanti generasi kita habis itu otaknya. Jadi nanti jadi pegawai aja semua. Enggak ada jadi pimpinan. Enggak ada yang jadi atasan. Pimpinannya orang luar negeri, atasannya orang luar negeri. Kita jadi budak semua. Ya, Bu? Kenapa? Enggak mau berpikir. Orang narkoba itu yang enggak ada berpikir lagi. Manut aja. Nah. Karena otaknya rusak. Kalau rokok membakar paru. Minuman keras membakar perut, jantung, hati. Nih, leper, hati rusak. Tapi kalau narkoba yang dibakar otak. Ya, Bu? benar. Bu? Bu? Ibu jangan suka janji-janjiin anaknya. Bu? Oke. Lanjut. Iya. Jaga agama. Jaga Jiwa. jiwa. Jaga Akal. perbaiki akalnya, Bu ya. Jangan minum minuman keras, rusak akalnya. Bu, Ya. nih akal. Manusia itu mulia dengan akalnya. 4. Jaga keturunan.
La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Caranya apa, Bu? Menikah, pergaulan dijaga. Nggak boleh pacaran, nggak boleh berdua-duaan, ihtilaf, bercampur laki-laki perempuan. Bu, Ya. jangan biarkan ya, Bu, pergaulan bebas ya. Jagain keturunan. Kalau terjadi perzinaan, rusak keturunan. Kalau rusak keturunan, kasihan tuh. Dia tidak ada nasabnya. Kasihan loh. Anak atas hubungan zina itu, dia tidak punya ayah. Walaupun ayah biologisnya nih kan nggak ada urusan, makanya rusak keturunan. Jagain ya, Bu. Ya. Dengan siapa anak kita. Terakhir, kayaknya nggak boleh lama pengajian di sini deh. Kenapa? Tua-tua semua. Udah pada nyender. Emang udah tua. Yang kelima, jaga harta. Bu, Bu, jangan rusak harta ya, Bu. Cara jaga harta apa, Bu? Zakat, sedekah. Jaga harta. Tahu datanya. Ini baju dari mana? Dari Trans TV. Saya setiap Kamis dikasih 7 baju. Hari Senin dikembalikan. Pinjam. Iya, dikembalikan. Iya, ini habis syuting aku pakai. Besok pergi ke subuh-subuh pergi ke Trans TV, bawa balik. Ganti lagi besok. Itu aja terus. Kalau ustadz lain enggak, langsung diambil balik. Kalau saya enggak, bawa aja pulang ustadz, besok baru bawa lagi. Lumayan, enggak nyuci. Daripada habis ini, baru aja dipakai syuting, langsung di laundry. Sayang banget. Kalau gitu tak pakai dulu pergi pengajian. Besok baru balikin. Kata terus, ambil aja ustaz. Dah. Mau apain? Nanti dituntut dari kemudian. Tulis, Bu. Ada 4 yang dipertanggungjawabkan. Masalah harta ini, masih bahas harta. Ada 4 yang dipertanggungjawabkan. 1, tubuh. Ini yang ditanya nih, tubuh. Nggak boleh sakit, Bu, tubuhnya. Jaga tubuhnya. Jangan diporsir. Istirahat cukup. Ya, Bu. Jangan paksakan diri. Jaga tubuhnya. Oke? Istirahat. Orang yang sakit itu berarti dia lagi bermasalah dengan tubuhnya. Kan, Bu? Bu, jaga tubuh. Saya suka masjid ini. Pintunya banyak. Jendelanya aja kayak pintu. Itu. Dia bingung mau lewat mana.
Ibu mau keluar. Dikunci Ibu mau bawah. keluar. Ada yang mau masuk? Siapa yang mau masuk nih? Nggak bisa. Nggak bisa juga aku. Tulis. Yang kedua, yang ditanya waktu, di mana kau habiskan waktu? Artinya umur. Umurnya ditanya. 3, ilmu. Yang ditanya apanya, Bu? Jadi yang dipertanggungjawabkan badan. Orang buta tidak akan dituntut tentang matanya, soalnya dia nggak lihat. Kita, Bu, akan ditanya semua yang pernah kita lihat. Ada bom yang mau meledak itu. Apa yang pertama, Bu? Tubuh. 2, waktu atau umur. Ditanya umurnya. 3, ilmunya. Tahu ini haram, kenapa dilakukan? Tahu ini wajib tapi tidak dilakukan. 4, harta. Pertanyaannya 2, dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Kalau ini, di mana kau gunakan badanmu, waktumu, ilmumu. Tapi kalau harta, pertanyaannya ada 2. Dari mana ke mana? Terakhir, tulis amalan di 10 Muharram. 10 Muharram tanggal berapa, Bu? Hari apa? 10 Muharram itu hari Jumat. Bukan besok. 1 Muharram kemarin itu yang di kalender tanggal 16 ya, hari Selasa. Setelah sidang isbat ternyata jatuhnya hari Rabu. Tapi di kalender sudah tercetak hari Selasa. Nggak usah marah. Kita harus berterima kasih kepada pemerintah yang menghargai tahun baru Islam kita dengan diliburkan. Kita berterima kasih. Tapi tetap 1 Muharramnya hari Rabu. Dengerin, 1 Muharram hari Rabu. Coba kita hitung tanggal 17. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Berarti besok Kamis Tasu'a, Jumatnya Asyura. Ada pertanyaan Ibu, gimana kalau sudah puasa hari ini? Nggak ada masalah, saya aja puasa tiap hari. Bu, puasa Muharram itu kalau bisa dari 1 Muharram sampai 10 Muharram. Kalau perlu sampai 11. Sabtu ya, 11. Yang puasa hari ini puasa aja, nggak apa-apa. Kalau mau bagus, puasanya 4 hari aja. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ayam mulgid ya. Bu, jadi asuranya ini hari Jumat. Malah bagus asuranya Jumat. Tahu nggak, Bu? Hari Jumat itu datangnya kiamat. Tanggal kiamat itu 10 Muharram.
Berarti besok kiamat dong. Tenang. Coba buka Quran, masih ada tulisannya? Tidak datang kiamat selama ada tulisan Quran. Ka'bah masih ada? Tidak akan datang kiamat selama Ka'bah masih ada. Masih ada hujan? Tidak akan datang kiamat selama masih ada hujan. Nanti 3 tahun tidak turun hujan baru kiamat. Masih ada kambing, sapi, onta. Selama masih ada 3 binatang ini, tidak datang kiamat. Bu, tidak mungkin bumi ini dihancurkan selama masih ada tulisan Allah. Siapa yang mau masuk? Menghilang nanti tulisan Quran. Pas mau dibuka, hilang tulisannya. Diangkat Quran. Ka'bah hancur Ka'bah. Setelah digali pondasi Ka'bah, ternyata masih kuat. Arab Saudi mencoba. Ini kan sudah ratusan ribuan tahun ini. Udah ribuan, udah 4.000 tahun ini Ka'bah ini. Digali. Bangunan 4.000 tahun itu adalah Ka'bah. Nabi Isa aja 2.000. Nabi Isa kan lahir tanggal 1 Januari. Salah perhitungan, mundur 6 hari. Makanya 25 Desember. Bu, digali. Ternyata masih utuh. Ya, tutup kembali. Mau dibuat pondasi. Makanya pinggir Ka'bah itu ada kayak semen keliling untuk menguatkan. Udah aman, Bu. Selama masih ada hujan 3 tahun. 3 tahun tidak turun hujan baru datang kiamat. Jadi Bogor itu paling lama kiamatnya. Hujan mulu dia. Tiap sore hujan, tiap sore hujan. Iya, benar. Bu, amalan di hari Asyura. Hari Jumat nanti ya, Bu. Mari saya dapat kiriman hasil sidang isbat. Jatuhnya hari Rabu. Padahal kita sudah mulai 1 Muharramnya hari Selasa ya, Bu. Iya. Apa-apa. Ya, tidak ada yang melihat bulan pada tanggal 16. 15 sore sidang isbat, tidak ada yang dapat. Maka diputuskan 1 Muharram jatuh tanggal 17. Tapi tetap libur 16. Bu, tulis. Maaf ya, Bu. Allah mencintai 310. 10 air Ramadan, salat lail. 10 awal bulan Zulhijjah, kurban. Saya ulangi, ada berapa 10 yang dicintai Allah? 3. 10 yang pertama akhir Ramadan, Lailatul Qadar, Jibril turun. Bu, dengerin. Tanazalul malaikatu waruhu biya bisni rabbi min kulli amr. Turun malaikat Jibril bersama bala tentaranya di malam Lailatul Qadar. Itu apa, Bu? Ibadahnya apa, Bu? Salat taubat, salat hajat, salat tasbih. Kalau 10 awal Muharram Zulhijjah, Allah yang turun wukuf di Arafah. Ibadahnya apa, Bu? Haji, kurban. Nah, kalau kalau Muharram kita yang datang, kita usaha. Ibadahnya apa, Bu? Sedekah. Tidak ada salat 10 Muharram. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada puasa Asyura, puasa Muharram. 10 Muharram, 10 Asyura. Asyura itu artinya 10. Kalau ya Lailatul Qadar, Bu, tulis
amalannya puasa ya Bu, sedekah. Total hari Asyura itu total 10 Muharram itu adalah sedekah. 1, 2, 3 Sedekah. tulis. Ini Subuh. sasarannya nih, sasarannya kan sedekah. Subuh hari Jumat nanti sedekah tubuh, mandi, 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 medikur, pedikur, cukur, bersih-bersih, pakai celak. 10 Muharram. Pokoknya merawat diri, kasih cantik. Harum pagi-pagi, pakai celak. Tidak akan sakit mata setahun. Anak-anak, anak baik dicelakin semua. Kalau nggak ada celak, sifat. Nggak ada sifat, eyeliner. Nggak ada eyeliner, pensil alis. Nggak ada pensil alis, ke dapur. Tangkap penggorengan. Di bawahnya panci, ambil. Minum susu. Sahurnya pakai susu ya. Minum susu, sedekah tulang. Pokoknya hari itu subuh pagi-pagi sedekah tubuh dulu. Sahur, makan yang enak, minum susu, mandi, dah. Jam 7 sampai jam 10 yang kedua. Jam 7 sampai jam 10 sedekah rumah. Belanja. Belanja perabot. Apa aja? Sapu, baskom. Usahakan ada yang masuk ke dalam rumah. Kalau ibu tidak bisa beli baskom, beli ember. Nggak bisa dispenser lah. Ibu nggak bisa beli dispenser, kulkas, kipas angin. Pokoknya ada benda yang masuk ke rumah di 10 Muharram. Oh, AC ini, jam ini saya beli 10 Muharram 3 tahun lalu. Kipas angin ini saya beli 10 Muharram 2 tahun lalu. Jadi setiap tahun ada yang masuk ke rumah. Usahain beli motor. Beli mobil. Beli rumah. Bu Ani beli rumah, banjir mulu dia. Beli. Apalagi yang ketiga, jam 10 ke jam 12 masak, sedekah keluarga. Sedekah keluarga, senangkan keluarga, masak yang enak-enak. Tapi kan puasa Ustaz, kan cuma masak. Masak. Beli boleh. Beli nata di rumah untuk persiapan rumah. Sesudah duhur sampai asar, subuh, pagi, siang, sore, subuh, pagi, siang. Bukan Bu, beda. Subuh jam 7, jam 10. Sedekah diri, sedekah rumah, sedekah keluarga. Nih, sesudah duhur, sedekah kepada tetangga, kepada orang, sedekah orang kepada orang. Apa Bu? Pergi ke panti asuhan. Itu kan lebaran anak yatim itu. Berbagi. Ibu tadi kalau perlu Bu, masaknya bubur ya. Bagus bubur Bu.
Karena Nabi Nuh waktu sandar perahunya di 10 Muharram bikinnya bubur. Bubur Asyura namanya. Bubur ya Bu. Karena kalau bubur semua orang makan. Anak-anak makan bubur. Nenek-nenek, orang sehat, orang sakit, yang punya gigi, yang tidak punya gigi, semua orang makan bubur. Tidak ada yang nolak bubur. Nggak enak buburnya, kasih ayam. Bubur ayam. Maksudnya ayamnya dikasih makan. Asar. Sesudah asar, batasnya sampai maghrib ya Bu. Udah tutup itu 10 Muharram. Pas kita buka puasa, tutup plus 10 Muharram. Sesudah asar, baca doa Asyura. Sesudah salat asar, ibu duduk baca Yasin. Sesudah baca Yasin, baca doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim Bu? La ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Artinya apa Bu? Cukuplah Allah. Semoga Allah cukupkan kebutuhan kita setahun. Apalagi Bu? Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca 70. Hasbunallah 70. Nggak usah Yasin 70 kali ya Bu. Nggak kelar-kelar itu. Sekali baca Yasin, baru hasbunallah 70, baru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 70. Kenapa dua ini diambil? Hasbunallah cukup, la ilaha anta semoga kita terhindar dari bencana, bahaya, kesulitan. Karena Nabi Yunus terhindar dari 4 kesulitan. Keluarnya tahu nggak Bu 10 Muharram? Nabi Nuh sandar perahunya 10 Muharram. Nabi Ibrahim terlepas dari api Namrud 10 Muharram. Nabi Musa keluar dari kejaran Fir'aun 10 Muharram. Nabi Sulaiman diangkat jadi raja 10 Muharram. Nabi Daud lepas dari fitnah 10 Muharram. Nabi Ayub sembuh dari penyakit 10 Muharram. Nabi Yunus keluar dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Yusuf keluar dari penjara 10 Muharram. Nabi Yakub sembuh dari penyakit kataraknya, butanya 10 Muharram. Semua 10 Muharram. Bu? Ya. Bu? Bu? Dah ya. Barulah baca doa Asyura 10 kali. Yasin, hasbunallah, la ilaha anta, kemudian doa Asyura 10 kali. Jangan dibaca sekali Bu. Doa Asyura bacanya 10. Karena ada 10 nabi di situ. Nabi Adam turun ke bumi 10 Muharram. 10 Muharram. Nabi Nuh sandar perahu 10 Muharram. Nabi Ibrahim terlepas dari api 10 Muharram. Nabi Musa terlepas dari kejaran Fir'aun. Nabi Yunus keluar dari perut ikan 10 Muharram. Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Nabi Yakub sembuh dari butanya. Bu, Nabi Sulaiman diangkat jadi raja. Nabi Daud diangkat jadi terhindar dari fitnah. Kemudian kiamat datang hari Jumat 10 Muharram. Jadi 5 Bu. Mudah-mudahan sembuh penyakitnya, hilang kesulitannya, terlepas dari api neraka, dipanjangkan umurnya, diangkat derajatnya, disampaikan kebutuhannya. Semua gitu 10 Muharram. Ya Bu? Jangan marah-marah di 10 Muharram. Siapa yang marah 10 Muharram, marah setahun. Siapa yang pelit di 10 Muharram, pelit setahun. Makanya belanja. Berita suami Bu. Yang ada suaminya. Yang ada suaminya siapa mau ditanya? Ya Bu. Sekarang ada sahabat yatim. Ambil uangnya semua, niatkan untuk sumbang 10 Muharram. Simpan di tangan. Ayo sekarang.
Naikkan. Naikkan tuh. Mana tulis sahabat yatim tuh? Naikkan. Ada sahabat yatim. Mana? Nih. Ini orangnya. Naikkan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah Muharram untuk hari Asyura. Untuk hari Asyura. Angkat tangannya. Jangan diangkat kalau tidak ada isinya. Nih, sini. Ini akan diberikan kepada sahabat yatim, anak-anak yatim. Angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat sedekah Muharram di hari Asyura untuk anak yatim, di sahabat yatim. Sahabat yatim. Dah simpan di mulut. Saya niatkan pahalanya untuk kedua orang tuaku. Pejamkan matanya. Ya, jalan. Sekarang sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Mohon izin Ibu, karena saya masih ada acara lagi, ada syuting jam 12, masih ada satu pengajian lagi. Saya minta tolong agak dipercepat. Naikkan tangannya semua yang belum, supaya didatengin. Bu, ini saya ucapkan terima kasih banyak sahabat yatim ini. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang mau apa? Atau ada yang mantan. Komitmen apa? Sini. Ya, komitmen. Ada nggak yang mau berkomitmen untuk wakaf Quran senilai 500 ya? Senilai 500. Ada yang mau? Maju ke depan. Maju Bu. Ada yang mau komitmen Quran, tapi saya minta niatkan untuk orang tua. Siapa? Takbir. Ayo, maju. Iya, yang mau komitmen Quran, Masya Allah. Mau dipoto, mau didata, mau lewat ya. Ayo, yang mau komitmen cepat. Hah? Banyak. 1. Ada lagi 2. Ada lagi Bu. 3. Ayo, 4. kasih lewat. 5. 6. Kasih jalan Bu. Ya. Silakan. Ayo enggak. Ada lagi. Ya. Ini yang mau komitmen wakaf Quran. Ada lagi? Silakan. Ayo, silakan Bu. Haji. Ya. Niatkan buat orang tua ya Bu. Qurannya akan dibawa ke Aceh. Ada lagi Bu? Yuk. Apa tuh? Ya, jadi program ini tidak harus hari ini, tapi bisa ditunaikan ketika nanti ada waktu. Ya, nanti bisa melalui tunai di
meja yang telah disediakan atau iris satu. Ya, jadi yang komitmen silakan maju. Ada apresiasi berupa syarat atau tumbler yang nanti akan diberikan langsung oleh Ustaz Maulana dan didokumentasikan. Silakan Bapak Ibu Maju. kami informasikan. Ya. Kami sahabat Yatim berkantor tidak jauh dari sini di Jalan Anggrek, dan kantor cabang kami di Jalan Anggrek Keranggan. Dan yang komitmen ini nanti bisa menunaikan infak untuk wakaf penampulannya melalui stan ataupun kiris yang ada di sini. Sini catat. Iya, nggak apa-apa. Misalnya hari ini nggak bawa tunai atau nggak bawa metode itu kiris transfer bisa kantor kami di Jalan Anggrek atau di tingkat salah. Pak, tolong ini ngedis. komitmen yang tiap awal kita adalah sama 500 Pak. ya sudah mencatat pos. Iya. Pak diumumkan minimal 500 gitu kan gitu. Betul, Nah, iya. biar Jadi mungkin minimal komitmen 500 berarti telah melakukan karena jelas laporannya 100.000. Seperti itu ya. Jadi laporan ini nanti akan kita distribusikan kepada saudara. Udah habis ya? Ada tahun Ustaz. ya silakan. Ada lagi Ustadz ini. Oh iya, silakan. Ibu pengurus Majlis Taklim Ahmadi mungkin bisa duduk di depan nanti sebelum Ustaz pergi kita foto bersama. Bomo. Ya, pengurus masjid kita foto bersama dan bisa Maulana sebagai Boleh. Putu nanti bersama Ustadz. di depan karena Ustaz harus Iya. mengisi di Mbak Kristi mana Mbak Kristi? ada yang begitu. Ya. Terus bisa duduk di depan, ya. Nanti kita foto bersama di jamaah. Pengurus dulu mau diputu ini Ustadz. Mbak Kristi. Ya, nanti yang dipakai kansal, yang mendapatkan ambil, nanti akan dilayani oleh ramai. Itu ada formulir komitmen bisa diisi. Ini namanya komitmen. Nggak mesti bayar hari ini. Nih, Ini saya bukan dari sahabat yatim nggak Bu. Saya Ustaz Maulana. Saya cuma bantuin. Ada lagi? Udah selesai. Mohon izin kita baca doa ya Bu, karena soalnya sudah ditungguin. Ada pengajian Jakarta Barat, kemudian saya ada syuting Jakarta Selatan. Aduh, padat banget. Itu lagi di data. Foto dulu nih. Ini panitianya. Nenek-nenek rempong. enggak gini. Bagus kok Mundur nenek-nenek. dikit kali Ustadz. Nenek-nenek itu berarti pernah muda. Anak muda belum tentu jadi nenek. Terima kasih. Dari sini lagi. Bu, sini. Oh. Aduh. 1, 2, 3. Dah. Ya, stop. Lagi dong satu Sini doang. lagi. Tenang aja Bu, semua dapat. 2, 3. Oke. Sini lagi. 1, 2, 3. Lagi. Sabar. Ustadz minta di tengah katanya Ustadz. Minta di tengah. 2, 3. Ntar, Ibu ntar, aman. Saya satu lagi. Sini. Iya. Waktunya habis di sini. Sabar. Ya. Sekarang ibu-ibu yang ini. Cepat. Ibu-ibu yang berkomitmen silakan. Sini foto. Ini satu-satu. Saya pakai sel satu-satu. Ya. Dah.
Cepet. Oh, enggak mesti satu-satu sih. Ayo. Satu gimana? Ya, lagi dua-dua. Dua-dua aja, Bu. Oh, ini sekelompok aja nih. Sama kudungnya. Pada ngasih. Iya. Kan janjinya mau sendiri-sendiri. Ya. Sekali lagi. Ayo. Satu. Ini nanti dikirim. Satu aja supaya langsung dikirim. Satu. Nanti minta sama Om Ustadz. Iya itu sih. Pakai narik. Bu Nana. Bu Ani mana anunya? Mana biasanya? Ini biasanya mau foto. Ya. Udah biasa dia. Nah, bertiga Bu Ani. Bu Ani. Nih bertiga foto ini nih. Pakai handphonenya dia. Nah, nangis nanti. Di antara dua janda. Ya, foto. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta birahmatika astaghis. Amin. Makasih. Saya pamit dulu ya, Bu. Nih. Dilanjut.